Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala wa an taj'ala hadzal 'amal khalisan liwajhikal karim wa an tusahhila lana umurana wa talabana fil 'ilmi wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa alla takilana ila anfusina tarfata 'ain. Amin amin ya rabbal alamin. Innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Para jemaah sekalian, hadirin dan hadirat, ikhwati wa akhwati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita kemudahan untuk mengadakan majelis ilmu seperti ini. Alhamdulillah juga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk hadir di majelis ilmu seperti ini. Sungguh ini merupakan kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Dengan majelis ilmu seperti ini, kita mendapatkan pahala. Kita dapat ketenangan. Kita dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat bermajelis, bersanding dengan para malaikat. Kita dapat pujian-pujian dari Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Dan manfaat-manfaat lainnya yang sangat banyak dari menghadiri majelis ilmu seperti ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai mensyukuri nikmat-nikmatnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala terus menjaga nikmat ini ada pada kita dan memberikan kepada kita tambahan nikmat yang lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita junjung tinggi, Nabi yang telah memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita dengan menunjukkan semua yang baik kepada kita dan memperingatkan kita dari semua yang buruk, dengan menjelaskan kepada kita jalan-jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga menjelaskan kepada kita jalan-jalan menuju neraka untuk kita waspadai. Semoga salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan tercurahkan kepada beliau, kepada keluarga beliau, kepada seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian rahiman wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa hadis yang berkaitan dengan wanita. Karena pembahasan kita adalah tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan wanita. Umdatul Mar'ah, ini kitab yang sangat bagus untuk kita kaji,
Karena di dalamnya ada 100 hadis pilihan yang berkaitan dengan wanita dan fikih-fikih yang berkaitan dengannya. Kita sudah sampai hadis yang ke-18. Hadis ini diberi judul oleh muallif kitab Umdatul Mar'ah, khurujuki min baitiki muta'attiratan yuqi'uki fi ismi zina. Dari rumahmu dalam keadaan memakai parfum bisa menjatuhkanmu ke dalam dosa zina. Keluarnya seorang wanita dalam keadaan memakai parfum itu bisa menjatuhkan seorang wanita ke dalam perbuatan atau ke dalam dosa zina. Di sini disebutkan hadis dari sahabat Abu Musa radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau pernah bersabda, "Idza sta'taratil mar'atu famarrat 'alal qaumi liyajidu rihaha fahiya kadza wa kadza." Qala qawlan syadida. Apabila seorang wanita memakai parfumnya, kemudian dia melewati sekelompok laki-laki, agar mereka bisa mencium bau parfumnya, maka dia atau wanita tersebut adalah demikian. Di sini tidak disebutkan kata-kata pastinya, tapi disebutkan sifatnya. Qala qawlan syadida. Beliau mengucapkan kata-kata yang keras untuk perbuatan yang seperti itu. Di dalam riwayat yang lain redaksinya lebih jelas. Ini di Sahih An-Nasa'i, di Sunan An-Nasa'i yang dinilai sahih oleh Syalbani. Redaksinya, ayyuma imra'atin ista'tarat, siapapun wanita yang memakai parfum, famarrat ala qaumin liyajidu min rihiha fahiya zaniyah. Lalu wanita yang memakai parfum tersebut melewati sekelompok laki-laki agar mereka bisa mencium parfumnya, fahiya zaniyah, maka perempuan tersebut adalah perempuan pezina. Maksudnya dia terjatuh ke dalam perbuatan zina. Ya. Dia terjatuh ke dalam dosa zina. Ya, di sini lebih jelas ya, fahiya zaniyah. Maka perempuan tersebut adalah perempuan yang berzina. Kalau tadi yang riwayat yang redaksi yang sebelumnya, fahiya kadza wa kadza, maka perempuan tersebut adalah seperti ini. Kemudian disebutkan qala qaulan syadida. Beliau waktu itu mengatakan kata-kata yang keras. Baik. Ada beberapa faedah, ada beberapa pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, hurmatu khurujil mar'ati muta'attiratan min baitiha. Diharamkannya seorang wanita keluar dari rumahnya dalam keadaan memakai parfum. Diharamkannya seorang wanita keluar dari rumahnya memakai parfum. Ini nanti bisa diperjelas lagi ya di hadis yang setelah ini. Ya, maksudnya bagaimana ini? Kok tidak boleh memakai parfum? Nanti akan dijelaskan di hadis yang berikutnya. Pelajaran yang pertama ini sangat penting ya untuk
memberikan pengingat kepada kaum muslimat di zaman ini. Memakai parfum ini ternyata sesuatu yang bisa mendatangkan dosa bagi seorang wanita. Dan ini banyak tidak disadari ya oleh banyak perempuan yang muslimah, perempuan yang mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, bahkan mengaku sebagai ahlus sunnah, pengikut sunnah Nabi SAW. Banyak dari mereka yang terjatuh ke dalam kesalahan ini. Bisa jadi karena ketidaktahuan. Bisa jadi juga karena menginginkan seperti itu. Karena tidak peduli. Ya. Maka perlu kita ingatkan dengan hadis ini. Ini bukan perkataan ustadz. Ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu min rihiha fahiya zaniyah. Siapapun perempuan yang memakai parfum kemudian dia melewati sekelompok laki-laki agar mereka mencium bau parfumnya, maka dia adalah pezina. Nah, ini bukan kata-kata yang ringan. Ini kata-kata yang berat sekali. Karena dosa zina ini bukan dosa biasa. Makanya pelajaran berharga pertama dari hadis ini adalah diharamkannya keluarnya seorang wanita dalam keadaan memakai parfum dari rumahnya. Baik. Mungkin para jemaah sekalian rahimahullah rahimakumullah perlu diperhatikan juga ya bahwa di dalam hadis ini sebenarnya memakai parfum tidak diharamkan secara mutlak bagi seorang wanita. Tapi celaan dalam hadis ini adalah ketika seorang wanita memakai parfum, kemudian dia bermaksud menjadikan parfum tersebut bisa tercium oleh sekelompok laki-laki. Maka inilah yang disebut sebagai pezina. Sehingga apabila seorang wanita memakai parfum hanya untuk misalnya menghilangkan bau badannya, hanya untuk menghilangkan bau badannya, tidak untuk tujuan agar dicium oleh laki-laki lain ya yang bukan mahramnya misalnya, maka yang seperti ini wallahu taala alam dibolehkan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini mencela pemakaian parfum yang tujuannya seperti ini, liyajidu rihaha, agar mereka mendapatkan atau mencium bau parfum yang dipakainya. Pelajaran yang kedua, annal 'itra min zinatil mar'ah. Dari hadis ini kita bisa memahami bahwa parfum itu termasuk perhiasan seorang wanita. Parfum itu termasuk perhiasan seorang wanita. Makanya harus ditutupi. Makanya harusnya tidak diperlihatkan. Atau kalau di sini berarti tidak dikeluarkan. Maka menggunakan parfum ya untuk menghilangkan bau badan saja. Jangan menggunakan parfum yang aromanya itu kuat sekali. Dalam jarak 5 meter bisa tercium.
atau dalam jarak 10 meter ya masih kuat ya. Ini tidak demikian ya. Jangan sampai memakai parfum yang seperti itu bagi kaum wanita. Karena parfum termasuk perhiasan bagi kaum wanita. Pelajaran yang ketiga dari hadis ini, anna raihatal anna raihata 'itril mar'ati tu'athiru fil rajul wa tuftinahu biha wa taftinahu biha. Ya, tu'athiru fil rajul wa taftinuhu biha. Bahwa aroma parfumnya seorang wanita itu bisa berpengaruh terhadap seorang lelaki dan bisa mendatangkan fitnah baginya. Jadi aroma parfum itu bisa mendatangkan fitnah bagi laki-laki. Makanya di sini seorang wanita harus hati-hati, harus menahan diri. Jangan sampai menjadi sebab fitnah bagi seorang laki-laki. Ya, dan ini jelas ya. Parfum itu bisa menarik perhatian seorang laki-laki. Maka jangan sampai seorang wanita menyengaja menggunakan parfum yang aromanya sangat kuat ya untuk menggoda hati kaum laki-laki. Pelajaran yang berikutnya yang keempat, anna ta'attur al-mamnu' qad yahsulu bi akthar min wasilah bil 'itril khalis wa nahwihi kas-sabun wal krim al-murattib wa muzilil 'araq. فكل هذه الأطور إذا كانت ظاهرة الرائحة حرم على المرأة وضعها قبل الخروج من بيتها. Pelajaran yang keempat bahwa memakai parfum yang dilarang ini bisa terjadi dengan berbagai cara. Bisa dengan menggunakan parfum murni. Memang yang digunakan adalah parfum. Atau bisa dengan yang lain. Yang ada aromanya. Seperti misalnya sabun, ya. Kasabun, seperti sabun. Sabun ini kalau misalnya punya aroma yang sangat kuat, ya, bisa menyebar kemana-mana. Ini juga harus diwaspadai, ya, harus dihindari. Wal krim al murattib, ini maksudnya krim pelembab. Krim pelembab. Ini juga ada yang mengeluarkan aroma yang sangat kuat. Wa muzilil araq, dan sesuatu yang bisa menghilangkan keringat. Di sini disebutkan semua pewangi ini apabila aromanya kuat, maka seorang perempuan diharamkan untuk memakainya sebelum keluarnya dia dari rumahnya. Tidak boleh bagi seorang perempuan sebelum keluar dari rumahnya menggunakan parfum murni atau yang lainnya apabila aromanya itu sangat kuat. Karena dalam Islam itu sesuatu yang menyamai sesuatu yang lain
itu hukumnya disamakan dengan sesuatu yang sama. Di sini disebutkan di dalam hadis ini tentang parfum. Yang dengan parfum tersebut akhirnya keluar aroma yang kuat. Maka sesuatu yang tidak disebut sebagai parfum, apabila pengaruhnya sama, yaitu mengeluarkan aroma yang kuat, maka hukumnya disamakan. Hukumnya disamakan. Inilah qiyas. Parfum dilarang karena mengeluarkan aroma yang kuat yang bisa mendatangkan fitnah bagi kaum laki-laki. Ini tidak disebut sebagai parfum, tapi dia mengeluarkan aroma yang kuat yang bisa mendatangkan fitnah bagi laki-laki. Maka hukumnya disamakan. Karena pengaruhnya sama. Hasilnya sama. Adanya aroma yang kuat yang bisa mendatangkan fitnah bagi kaum laki-laki. Pelajaran yang kelima, annal abwab al-musilah liz-zina katsirah. Minha khurujul mar'ati muta'attiratan. Bahwa pintu yang mengantarkan seseorang kepada dosa zina itu banyak. Di antaranya adalah keluarnya seorang wanita dalam keadaan memakai parfum. Keluarnya seorang wanita dalam keadaan memakai parfum. Ini termasuk pintu perzinaan atau pintu yang mengantarkan seorang wanita ke dalam dosa zina. Pelajaran yang keenam, anna zina bima'nahu al-'am ghairu qasirin ala mubasharatir rajuli lil mar'ah. Bahwa perzinaan atau zina, ya perbuatan zina, dalam makna umumnya, dalam makna luasnya, itu tidak hanya terbatas pada bersentuhannya laki-laki dan perempuan. Berhubungan badan antara laki-laki dan perempuan. Jadi ada zina dalam makna luas, ada zina dalam makna sempit. Yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini adalah zina dalam makna luasnya. Zina dalam makna luas tidak hanya terbatas pada hubungan badan antara laki-laki dan perempuan. Tapi mencakup semua perbuatan yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai perzinaan. Contohnya an-nazar. Ya. Melihat wanita yang diharamkan. Ya. Melihat wanita yang diharamkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai perzinaan. Zinanya mata ya dengan melihat. Ya. Au massuha. Contoh lain, menyentuh wanita yang tidak halal. Disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zinanya tangannya dengan menyentuh. Awit tamattu' bi sautiha. Atau menikmati suara perempuan yang tidak halal baginya. Au bi taqbiliha, atau dengan menciumnya. Wa minha at-ta'attur. Dan termasuk perbuatan zina dalam makna luasnya adalah memakai parfum untuk digunakan keluar rumah agar kaum laki-laki mencium bau parfumnya.
itu termasuk zina karena disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tindakan perzinaan. Tentunya dalam makna luasnya. Tapi para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, ini hadis yang ke-18 dan ini menunjukkan bahwa memakai parfum bagi seorang wanita itu tidak eh, bebas begitu saja, tapi ada aturan-aturan yang harus dijalankan. Ya, ini menunjukkan bahwa agama Islam itu agama yang benar-benar sempurna. Sampai masalah-masalah yang detil seperti ini dijelaskan hukumnya. Diperhatikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang berikutnya hadis yang ke-19. Di sini diberikan judul Farriqi baina tibil baiti wa tibiz ziyarah. Bedakanlah wahai wanita antara parfum yang digunakan di rumah dengan parfum yang digunakan untuk berkunjung. Ini menunjukkan bahwa dua-duanya dibolehkan. Ada parfum yang di rumah, ada parfum yang untuk berkunjung. Makanya tadi Ana sampaikan bahwa untuk perinciannya nanti disebutkan di hadis yang berikutnya. Jadi larangan untuk memakai parfum bagi kaum wanita itu bukan larangan yang mutlak. Tidak semua parfum berarti terlarang. Tidak demikian, ya. Tapi yang dimaksud di dalam hadis tadi adalah parfum yang kuat aromanya, yang bisa mendatangkan fitnah bagi laki-laki. Adapun apabila parfumnya tersebut hanya untuk menghilangkan bau badan, maka ya itu dibolehkan. Wallahu taala alam. Baik. Di sini disebutkan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tibur rijali ma dhahara rihuhu wa khafiya launuhu wa tibun nisa'i ma dhahara launuhu wa khafiya rihuhu." Parfumnya kaum laki-laki itu parfum yang aromanya kuat, tapi warnanya samar. Watibun nisa, sedangkan parfumnya kaum wanita itu parfum yang warnanya kuat, tapi aromanya lemah. Aromanya tidak kuat, ya. Aromanya ringan. Ini disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada parfum untuk kaum laki-laki, ada parfum untuk kaum wanita. Dan berkebalikan, ya. Kalau di parfumnya kaum laki-laki, aromanya itu kuat. Kalau parfum untuk kaum wanita, aromanya ringan, ya. Aromanya lemah. Cukup untuk menghilangkan bau badan atau bau keringatnya misalnya. Kemudian dari sisi warna, warna untuk parfum kaum laki-laki itu yang samar-samar, yang tidak kuat warnanya. Beda dengan parfumnya kaum wanita, warnanya lebih jelas, lebih kentara, lebih terlihat. Kemudian di sini disebutkan ada banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari hadis ini. Pelajaran yang pertama, sebagaimana hadis yang telah lalu, an-nattiba min zinatil mar'ah. Parfum itu termasuk perhiasan seorang wanita.
Kemudian yang kedua, anna ikhtilafa tibil mar'ati an tibir rajuli yadullu ala ikhtilafin fit tabi'ah wal wadhifati bainahuma. Perbedaan atau adanya perbedaan antara parfumnya wanita dengan parfumnya laki-laki menunjukkan adanya perbedaan dalam tabiat dan tugas mereka. Adanya perbedaan antara parfum laki-laki dengan parfumnya perempuan itu menunjukkan adanya perbedaan dalam tabiat mereka. Laki-laki dan perempuan itu tabiatnya memang berbeda, makanya parfumnya berbeda. Tugasnya laki-laki dan tugas perempuan juga berbeda. Ini mempengaruhi perbedaan pada parfumnya. Maka jangan sampai ya disamakan ya antara laki-laki dan perempuan. Ya, Islam itu benar-benar menjaga perbedaan itu. Bukan untuk diskriminasi, tapi agar mereka bisa saling melengkapi. Orang-orang di zaman ini banyak yang menyuarakan persamaan antara hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Harusnya laki-laki punya hak dan kewajiban yang sama dengan wanita. Harusnya wanita punya hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki. Ya, ini sesuatu yang sangat tidak adil. Keadilan itu ketika seseorang mendapatkan hak dan kewajiban sesuai dengan keadaannya. Keadilan itu bukan dengan penyamaan. Keadilan itu dengan memberikan hak sesuai dengan kewajiban seseorang. Itulah kewajiban. Itulah keadilan. Jadi dalam satu keluarga misalnya, ada seorang suami, ada seorang istri, ada anak. Apakah keadilan itu dengan menyamakan mereka semua? Sebagaimana anak-anak itu harusnya banyak dinasehati oleh orang tuanya, maka orang tua juga demikian harus banyak dinasehati oleh anak-anaknya. Apakah seperti itu? Sebagaimana anak-anak itu berhak mendapatkan nafkah dari orang tuanya, maka orang tua berarti harusnya mendapatkan nafkah dari anak-anaknya. Apakah seperti itu keadilan? Jawabannya tidak. Begitu pula antara laki-laki dan perempuan. Hak dan kewajiban mereka itu berbeda. Makanya harusnya tugas-tugas mereka pun berbeda. Harus dibedakan ya. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala membedakan fitrah mereka. Perempuan itu fitrahnya memang suka kelembutan. Dan Allah pun menjadikan badan mereka lebih lembut daripada laki-laki. Kulitnya sudah berbeda. Perasaannya berbeda. Tugas tubuhnya pun berbeda. Metabolisme tubuhnya berbeda juga. Kebutuhan tubuhnya berbeda juga. Maka harus dibedakan. Tidak bisa disamakan. Mengajak manusia untuk menyamakan antara laki-laki dan perempuan itu ajakan yang batil, ajakan yang zalim.
bukan ajakan kepada keadilan. Coba bayangkan para jamaah sekalian rahimanallah, adilkah misalnya ya dalam kegiatan gotong royong misalnya, nyuci selokan antara laki-laki dan perempuan disamakan. Apakah itu adil? Jelas tidak. Buang sampah misalnya, ada gotong royong buang sampah, kemudian disamakan. Sebagaimana yang laki-laki ngangkat-ngangkat sampah, yang perempuan juga angkat-ngangkat sampah. Apakah itu keadilan? Jelas tidak. Bahkan mereka sendiri yang mengajak orang-orang untuk menyamakan antara laki-laki dan perempuan. Coba lihat di lapangan. Lapangan sepak bola misalnya, yang mereka adakan. Apakah ada misalnya tim sepak bola campuran laki-laki dan perempuan? Apakah ada yang seperti itu? Coba misalnya Piala Dunia tanpa membedakan laki-laki dan perempuan. Apakah ada seperti itu? Yang ada kan dibedakan. Ini sepak bola laki-laki, ini sepak bola perempuan. Begitu pula lomba-lomba yang lainnya yang mereka adakan. Mereka membedakan antara laki-laki dan perempuan. Memang tabiatnya sudah berbeda. Dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala sudah berbeda. Maka jangan sampai disamakan. Dalam Islam, subhanallah, ini sangat sangat rinci, ya. Bagaimana Islam membedakan antara pakaian laki-laki dan pakaian perempuan. Aurat laki-laki dan aurat perempuan dibedakan. Bagaimana Islam membedakan antara tempatnya laki-laki dan tempatnya perempuan di masjid. Ya, safnya dibedakan. Saf yang paling afdal bagi laki-laki yang paling depan. Tapi lihat saf yang paling afdal bagi perempuan yang paling belakang. Kemudian dibedakan ya tugas ibu dan tugas bapak. Bapak beda. Ibu di rumah untuk mendidik anak-anaknya, untuk menjaga rumah, menjaga harta suami yang ditinggalkan di rumah. Sedangkan yang laki-laki diwajibkan untuk mencarikan nafkah istri dan anak-anaknya. Sangat berbeda. Dalam pernikahan berbeda. Laki-laki tanpa wali bisa. Perempuan harus dengan wali. Laki-laki yang ngasih mahar, perempuan yang menerima mahar, dan seterusnya. Ada perbedaan-perbedaan yang mendasar di dalam syariat Islam antara laki-laki dan perempuan. Dan dijelaskan dengan sangat rinci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Inilah kesempurnaan Islam yang sangat luar biasa. Pelajaran yang ketiga dari hadis ini, yadkhulu fi tibin nisa alladhi la raihata lahu wa lahu laun anwa'un katsirah min wasailit tajmil al-yawm. Kata beliau, termasuk di dalam parfum kaum wanita yang tidak ada aromanya dan punya warna adalah macam-macam alat-alat kosmetik untuk kecantikan yang ada di zaman ini. Macam-macam alat kecantikan di zaman ini. Ada yang ya kayak misalnya ya seperti lipstick. Ini dianggap parfum. Ada warnanya tapi tidak ada aromanya. Ini yang disampaikan oleh Syekh di kitab ini. Yang berikutnya, pelajaran yang keempat. Istikhdamul mar'ati hadha an-naw' min at-tib la yubihu laha izharahu amama ar-rijal.
penggunaan seorang wanita parfum jenis ini, maksudnya alat-alat kosmetik yang ada warnanya tapi tidak ada aromanya, boleh digunakan, tapi tidak boleh dipamerkan kepada kaum laki-laki. Tidak boleh ditampakkan di hadapan kaum laki-laki. Silahkan dipakai untuk kecantikan, ya, untuk mempercantik wajahnya, silahkan. Tapi jangan ditampakkan kepada kaum laki-laki yang tidak halal baginya. Baik, yang berikutnya, pelajaran yang kelima dari hadis ini, yajuzu lil mar'ati allati wada'at mithla hadhihi al-masahiq wa ahmara الشفاه طيب وأحمر أو أحمرت الشفاه الخروج من بيتها ما دامت قد سترته بلباسها الشرعي الذي لا يشف وجهها. Dibolehkan bagi seorang wanita yang telah menggunakan alat-alat kosmetik ini dan juga telah memerahkan bibirnya untuk keluar dari rumahnya selama dia menutupinya dengan pakaian yang syar'i yang tidak memperlihatkan wajahnya, ya, karena ya dia mempercantik dirinya, maka kalau wajahnya diperlihatkan ini bisa mendatangkan fitnah bagi kaum laki-laki. Ya, ini juga menunjukkan, ya, yang saya sampaikan tadi, bahwa di sana ada parfum-parfum yang dibolehkan digunakan oleh seorang wanita ketika keluar dari rumahnya selama parfum tersebut tidak beraroma kuat, ya. Apalagi kalau aromanya hanya untuk menghilangkan bau badan, ya, atau bau kain, ya, pakaiannya, atau bau pakaiannya, ya. Ini jelas tidak ada masalah. Yang penting tujuannya adalah untuk itu dan kenyataannya memang bau parfum tersebut itu ringan dan tidak kuat. Wallahu a'lam. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-20. Hadis ini diberi judul dengan redaksi Masyuki Wasat Tariq Al-'am dalilun ala dha'fis sitri fi nafsik. Ketika engkau berjalan, ini di sini maksudnya adalah seorang wanita. Ketika engkau berjalan di tengah jalan, di bagian tengah jalan umum, itu menunjukkan lemahnya engkau dalam menutupi dirimu. Maksudnya seorang wanita itu kalau berjalan jangan di tengah jalan, tapi pilihlah pinggir jalan. Kalau laki-laki, ya, berjalannya di tengah jalan, ya. Ya, selama tidak ada mobil, ya, tidak ada motor. Kalau misalnya jalanan itu sepi, ya, dan memang biasa itu memang jalan untuk orang pejalan kaki, maka yang laki-laki berjalannya di tengah jalan, tidak ada masalah. Tapi yang perempuan itu berjalannya di
pinggir-pinggir jalan. Ada hadis dari sahabat Abu Usaid Al-Ansari. Sahabat Abu Usaid Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan saat beliau, maksudnya saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari masjid. Beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika sedang keluar dari masjid. Fakhtalata ar-rijal ma'an nisa' fi at-tariq. Dan ketika itu bercampur baurlah antara laki-laki dan perempuan di jalan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lin-nisa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kaum wanita ketika itu, istakhirna, menjauhlah kalian dari tengah jalan. Menjauhlah kalian dari tengah jalan. Ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum wanita. Istakhirna fa innahu laisa lakunna an tahquqna at-tariq. Karena sesungguhnya kalian tidak punya hak untuk memenuhi tengah jalan. Bukan hak kalian berjalan di tengah jalan. Alaikunna bihafatit tariq. Hendaklah kalian memilih pinggir jalan. Sehingga yang laki-laki bisa lewat tengah jalan, yang perempuan bisa lewat pinggir-pinggir jalan. Fakanat al-mar'atu taltasiqu bil jidar. Maka akhirnya sahabat-sahabat wanita mereka menempelkan tubuhnya di dinding-dinding. Ya karena mereka mendengarkan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memilih pinggir jalan, akhirnya baju-baju mereka sampai menempel di dinding jalan. Hatta inna thawbaha la yata'allaq bil jidari min lusuqiha bihi. Sampai-sampai pakaian mereka itu tersangkut di dinding-dinding jalan karena mereka berusaha sebisa mungkin mengambil jalan yang paling pinggir. Ya, ini menunjukkan bahwa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar bersemangat sekali dalam menjalankan setiap perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini tidak seperti orang di zaman ini. Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti ini langsung suudzon. Oh, ini diskriminatif sekali ya. Ini menghinakan wanita. Subhanallah, di mana keagungan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hati mereka? Mana pengagungan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah Nabi itu orang yang pantas untuk disuudzoni? Sehingga perkataan-perkataannya selalu dikritisi. Apakah perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sama dengan perkataan manusia biasa? Di mana wahyu? Di mana mereka meletakkan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau para sahabat di zaman dahulu, apapun yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka benar-benar menerima dengan lapang dada dan berusaha sesegera mungkin menjalankannya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, di dalam hadis ini ada beberapa pelajaran berharga. Yang pertama, hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala tanzimi hayatil mujtama'. Di dalam hadis ini terlihat bagaimana usaha Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semangat beliau dalam mengatur
kehidupan masyarakat. Bima yamna'ul fitnata bainar rijali wan nisa, dengan aturan yang bisa menghindarkan mereka terfitnah, terutama antara laki-laki dan perempuan. Jadi lihat ya bagaimana usaha Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menjauhkan kaum laki-laki dari fitnah kaum perempuan. Sebaliknya juga demikian dalam menghindarkan kaum perempuan dari fitnah kaum laki-laki. Sampai dalam jalannya pun diatur. Yang berhak untuk berjalan di tengah jalan adalah laki-laki. Yang lebih berhak berjalan di pinggir jalan adalah perempuan. Baik, yang berikutnya, pelajaran yang kedua, tanzimun Nabi sallallahu alaihi wasallam liqa'idati sayri fi turuqil 'ammah bija'li at-tarafain lin-nisa wal wasat lirrijal wa dzalika man'an lil-ikhtilaf fi turuqat. Di dalam hadis ini terlihat jelas bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur orang-orang ketika berjalan di jalan umum, yaitu dengan menjadikan sisi-sisi jalan untuk kaum wanita dan menjadikan tengah jalan untuk kaum laki-laki. Dan itu dilakukan oleh beliau untuk mencegah adanya campur baur antara laki-laki dan perempuan di jalan-jalan umum. Subhanallah, ya. Sampai sedetil itu aturan Islam. Di jalan pun ada aturannya. Ini kalau sama-sama tahu, sudah tahu hadis ini, bisa langsung paham ya ketika simpangan. Yang laki-laki akan memilih tengah jalan. Yang perempuan akan memilih pinggir jalan. Beda kalau belum tahu hadis yang seperti ini. Bisa jadi milih pinggir semuanya. Atau bisa jadi milih tengah semuanya. Kalau sudah tahu, ya jadi lebih teratur ya. Yang laki-laki milih yang tengah, yang perempuan milih yang pinggir. Baik. Pelajaran yang berikutnya yang ketiga, idza kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mana'a min al-ikhtilat fi at-turuqil 'ammah famin babi aula man'ul ikhtilat fil amakin al-khassah مثل الجامعات والمدارس والأعمال وغيرها. Apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencegah atau melarang adanya campur baur antara laki-laki dan perempuan di jalan-jalan umum, maka lebih pantas dicegah, lebih pantas untuk dilarang adanya campur baur antara laki-laki dan perempuan di tempat-tempat khusus seperti di kampus-kampus, di kelas-kelas sekolah, ya, di tempat kerja dan yang lainnya. Kecuali pasar ya. Kalau pasar dari zaman dulu ya memang tidak bisa dipisah. Pasar dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu campur ya antara laki-laki dan perempuan. Makanya para ulama menyebutkan ini sebagai ijma. Para ulama itu sepakat bolehnya campur baur antara laki-laki dan perempuan di pasar. Ya, yang harus dihindari adalah fitnahnya. Tapi kalau
dikatakan harus dipisah antara laki-laki dan perempuan saat di pasar, maka ini tidak ada pendapat yang seperti itu dari kalangan para ulama. Wallahu a'lam. Adapun di tempat kerja kantor misalnya, maka harusnya dipisah untuk menjauhi fitnah antara laki-laki dan perempuan. Begitu pula di sekolah-sekolah, menjauhi fitnah antara laki-laki dan perempuan harusnya dipisah antara lawan jenis ini. Terutama sekolah-sekolah yang siswanya sudah baligh, sudah mencapai usia baligh. Seperti misalnya SMP, ya, SMA, apalagi sudah mahasiswa. Ini harusnya dipisah. Dan pemisahan itu ternyata juga mendatangkan banyak manfaat dari sisi akademiknya. Sudah dilakukan penelitian-penelitian bahwa siswa-siswa yang dipisah dalam belajarnya, dalam kelasnya antara laki-laki dan perempuan itu lebih baik hasil akademiknya daripada yang tidak dipisah. Makanya banyak ya sekolah-sekolah yang dasarnya bukan agama itu melakukan praktek ini. Mereka memisahkan antara laki-laki dan perempuan dalam kelas-kelasnya. Tujuan mereka bukan mengamalkan syariat ini, tidak. Karena dalam penelitian ditemukan bahwa ternyata itu lebih efektif dari sisi belajar dan mengajar. Iya, Islam dari dulu sudah mengajarkan hal ini. Maka pisahkan antara laki-laki dan perempuan dalam belajar. Karena banyak yang tidak memisahkannya, akhirnya terjadi fitnah yang luar biasa. Akhirnya pergaulan bebas merajalela di sekolah-sekolah itu. Dan ini mudarat yang sangat luar biasa. Siapa yang rela anaknya dizinai? Siapa yang rela anaknya berzina dengan orang lain? Siapa yang rela anaknya diperkosa? Atau anaknya memperkosa? Tidak ada yang rela. Itu keburukan yang sangat luar biasa. Apa bedanya antara manusia dengan hewan? Kalau yang seperti itu dibolehkan, apa bedanya? Ini benar-benar merendahkan peluhuran martabat manusia. Karena Islam sejak awal mengajak manusia untuk menjauhkan diri dari fitnah antar lawan jenis ini. Bahkan yang tidak hanya dalam hal pelajaran di kelas, kajian-kajian pun harusnya demikian. Atau halakoh-halakoh tahsin, harusnya demikian. Harusnya laki-laki diajar oleh laki-laki dan perempuan diajar oleh perempuan. Harusnya seperti itu. Tidak boleh ya laki-laki diajar oleh perempuan atau perempuan diajar oleh laki-laki. Kecuali keadaan darurat. Tapi kalau keadaannya tidak darurat tidak boleh. Kenapa? Karena fitnah. Iya. Karena itu akan membuka pintu fitnah
yang besar. Dan sudah banyak kejadian-kejadian yang tidak baik ketika ada seorang wanita yang belajar tahsin kepada seorang laki-laki. Wallahul musta'an. Baik, pelajaran berharga yang selanjutnya adalah imtithalus sahabiyat li amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam mubasharatan min ghairi ta'khir. Di dalam hadis ini benar-benar terlihat bagaimana para sahabat wanita menaati perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung tanpa ditunda sama sekali. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, istakhirna, menjauhlah kalian dari tengah jalan. Mereka langsung mengambil pinggir-pinggir jalan. Bahkan saking kuatnya mereka menaati Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai pakaian-pakaian mereka sering terserempet dengan dinding jalan itu. Ini yang harusnya kita contoh dalam menjalankan perintah-perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, siapa lagi yang akan kita taati kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja tidak kita taati? Ini hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau adalah orang yang sangat cinta kepada umatnya. Beliau adalah orang yang paling sayang kepada umatnya. Beliau adalah orang yang paling semangat untuk memberikan kebaikan kepada umatnya. Sangat tidak pantas apabila disuudzani. Sangat tidak pantas apabila beliau menjadi sasaran buruk sangka kita. Tidaklah beliau memerintahkan untuk menjauh dari tengah jalan bagi seorang wanita kecuali karena maslahat yang besar untuk mereka. Baik. Ini yang berkaitan dengan hadis ini. Apabila ada perintah-perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, maka kita harusnya melakukan hal yang sama. Benar-benar membuka hati kita untuk menerima perintah tersebut dan menjalankannya sesegera mungkin. Yang berikutnya, yang kelima, pelajaran yang kelima dari hadis ini, sayrul mar'ati bijanibil jidari yaj'alu nisfaha masturan bihi mahmiyatan min tarafih wa yamna'u tala'ub ar-rih bimalabisiha. Ini menjelaskan apa hikmah dari perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan di sini bahwa ketika seorang wanita itu berjalan di pinggir jalan, ketika seorang wanita itu jalannya di pinggir, maka itu menjadikan setengah badannya sudah tertutupi, setengah badannya sudah terlindungi, sehingga tidak mudah pakaiannya itu dimainkan oleh angin, dibawa oleh angin, sehingga pakaiannya tidak mudah terkena angin. Coba bayangkan kalau misalnya ada seorang wanita jalan di tengah jalan, kemudian ada angin yang berhembus kencang, maka semua pakaiannya
bisa terpengaruh angin tersebut. Beda kalau misalnya seorang wanita memilih pinggir jalan, maka angin tersebut tidak mempengaruhi setengah pakaiannya. Minimal lebih terjaga daripada ketika dia berjalannya itu di tengah jalan. Ya, ini salah satu hikmah kenapa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan seorang wanita untuk memilih pinggir jalan. Itu lebih menutupi ya mereka, menjadikan mereka lebih terlindungi. Tapi para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, ini yang bisa kita bahas bersama dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan wanita. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama, Afwan izin bertanya Ustadz, ana akhwat kebetulan punya sakit GERD alias mah tapi sudah kronis. Jadi sewaktu-waktu suka seperti bersendawa disertai dengan keluarnya cairan dari lambung. Jika hal ini terjadi saat sedang sholat, apakah boleh cairan itu ditelan kembali? Allah Ta'ala alam, Anda melihat tidak ada masalah ya. Anda melihat tidak ada masalah. Kecuali kalau muntah ya. Ini cuma bersendawa. Ya, biasanya sedikit. Baik, yang berikutnya, Afwan Ustadz izin bertanya, bagaimana bila ada akhwat yang memiliki bau badan yang amat sangat dan parfum itu diniatkan untuk menghilangkan bau badannya. Ya, ini sudah Anda sampaikan tadi ya. Jadi, gunakan parfum yang bisa menghilangkan bau badan. Gunakan parfum yang bisa menghilangkan bau badannya. Cukup dengan parfum-parfum yang bisa menghilangkan bau badannya. Jangan berlebihan ya. Akhirnya aroma parfumnya itu menjadi kuat ya. Yang akhirnya mendatangkan fitnah ya bagi kaum laki-laki. Ya, setiap orang bisa memperkirakan ya kebutuhannya untuk menghilangkan bau badannya. Wallahu a'lam. Tapi yang berikutnya, Bismillah, Afwan Ustadz izin bertanya, seorang muslimah harus tetap menjaga penampilannya. Harus memakai baju bersih dan wangi. Bagaimana cara bagi seorang muslimah tatkala ingin memakai wewangian saat keluar rumah? Tadi ya, gunakan wewangian yang aromanya ringan, bukan aroma yang kuat, bukan aroma yang kuat bisa tercium sampai beberapa meter dari badannya. Iya, memang kita tidak boleh juga ya menjadikan badan kita itu bau sampai mengganggu orang lain. Tidak boleh seperti itu. Karena akhirnya mengganggu orang lain. Maka jaga tubuh kita tetap bersih. Wattuhuru syatrul iman. Kebersihan itu bagian dari atau setengah dari keimanan. Kita harus menjaga kebersihan tubuh kita. Tadi seperti sabun, pakai nggak apa-apa. Pakai sabun ketika mandi. Iya. Biasanya sabun itu aromanya tidak kuat ya.
Biasanya dengan dipakaikan pakaian sudah tidak tercium lagi. Kalau misalnya ada yang kuat itu yang dihindari. Tapi biasanya aroma sabun itu tidak kuat. Maka gunakan itu untuk menghilangkan bau badan. Ya ada di sana eh, sesuatu yang bisa mengurangi bau badan. Itu bisa dimanfaatkan ya untuk menghilangkan bau badan sehingga kita tidak mengganggu orang lain yang ada di dekat kita. Karena beberapa kali ya eh, dikabari tentang bau yang tidak sedap yang datang dari eh, akhwat-akhwat yang sudah ngaji. Mungkin karena mereka takut untuk menggunakan parfum atau wewangian. Tapi akhirnya menjadikan baunya mengganggu ya. Bau pakaiannya atau bau tubuhnya malah mengganggu orang-orang yang ada di kanan kirinya atau yang ada di dekatnya. Mengganggu ini juga menjadi tidak baik ya. Maka perhatikan kebersihan badan kita, perhatikan kebersihan pakaian kita. Kalau misalnya kita harus menghilangkan bau badan kita, ya berusahalah untuk menghilangkannya dengan menggunakan misalnya eh, sesuatu ya, alat-alat tertentu atau eh, apa deodoran. Iya, intinya alat-alat tertentu yang bisa menghilangkan bau badan. Atau pakai parfum-parfum yang ringan aromanya. Sehingga kita tidak mendolimi orang lain. Wallahu a'lam. Yang berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah kotoran cicak, tikus, dan kucing najis? Apa kaedahnya tentang hukum kotoran hewan yang haram dagingnya dengan kotoran hewan yang biasa berkeliaran di rumah? Jazakallahu khairan. Baik, untuk kotoran kucing, ana menguatkan pendapat yang mengatakan najis. Ana menguatkan pendapat yang mengatakan najis. Kenapa? Karena kucing adalah hewan yang diharamkan untuk dimakan. Kucing adalah hewan yang haram dimakan. Maka kotorannya najis, baik kencingnya maupun mohon maaf ya BAB-nya. Dan itu bukan kotoran yang sedikit ya. Kencingnya kucing itu bukan kadar yang sedikit. Begitu pula BAB-nya bukan kadar yang sedikit. Ya, seringkali kita terganggu sampai ya. Terganggu dengan bau kotoran kucing. Maka itu bukan kadar yang sedikit, itu kadar yang sudah banyak. Adapun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan innaha laysat binajas, innaha minat tawafin alaikum wat tawafat, yang artinya sesungguhnya kucing itu tidak najis. Karena kucing itu adalah hewan yang hidup berlalu lalang di sekitar kalian. Maka kita harus memahami konteks hadis ini. Konteks hadis ini adalah tentang bekas air yang diminum
air bekas minuman kucing. Ini konteksnya adalah masalah ini. Jadi ada kucing yang meminum air. Gimana dengan bekas air itu? Di sisi lain, kucing itu seringkali makan bangkai atau makan tikus. Ditakutkan nanti bekas airnya jadi najis. Makanya ada pertanyaan itu. Sehingga Rasulullah SAW menjelaskan, innaha laysat binajas. Jadi kucing itu tidak najis. Ini tidak menunjukkan bahwa semua yang ada di kucing itu menjadi suci. Tidak seperti itu. Makanya kita tidak mengatakan darahnya kucing itu suci. Bukankah darahnya kucing itu bagian dari kucing? Apakah kita akan mengatakan darahnya kucing suci? Enggak juga. Kita juga tidak mengatakan bangkainya kucing suci. Walaupun Rasulullah mengatakan innaha laysat binajas, kucing itu tidak najis. Apakah bangkainya tidak najis? Jawabannya tidak. Bangkainya tetap najis. Darahnya tetap najis. Terus maksud dari hadis itu apa? Kita katakan kita harus bawa ke konteks hadis itu. Konteks hadis itu adalah tentang bekas air yang diminum oleh kucing, ya. Bekas air yang atau air bekas jilatan-jilatan kucing. Ini yang tidak najis. Adapun kotorannya, baik air kencingnya maupun BAB-nya, maka tetap dianggap najis. Bagaimana dengan tikus? Ya. Wallahu a'lam, ya, kotoran tikus juga termasuk kotoran yang besar, ya. Nah, melihat kotoran tikus termasuk kotoran yang besar, maka tidak dimaafu, ya, tidak dimaafkan. Tidak dimaafkan maksudnya tetap dianggap najis. Karena memang besar. Dan tikus adalah hewan yang dilarang untuk dimakan. Jadi tikus itu hewan yang diharamkan. Maka kotorannya menjadi najis. Adapun cicak, maka kotorannya lebih kecil lagi ini. Ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan najis, ya karena cicak itu hewan yang haram dimakan. Maka kotorannya dianggap najis. Ada yang mengatakan tidak najis. Alasannya karena kecilnya dan sulitnya dihindari. Alasannya karena kecil kotorannya sehingga dianggap dimaafkan. Dan memang sulit untuk dihindari. Coba bayangkan kalau kita harus mencuci kotoran cicak. Apalagi di daerah-daerah yang banyak serangga malamnya. Itu otomatis di situ banyak sekali cicaknya. Karena memang ada banyak makanan bagi dia di situ. Akhirnya banyak sekali. Ini kalau dianggap najis, maka akan memberatkan. Padahal di sisi lain, ini sesuatu yang sulit untuk dihindari. Yang pertama, dia sangat kecil. Yang kedua, dia sulit dihindari. Iya, maka Allah Ta'ala alam, ana lebih condong ke pendapat yang kedua. Lebih condong ke pendapat yang kedua, dianggap dimaafkan. Karena dia kecil dan sulit untuk dihindari. Subhanallah, ana beberapa hari yang lalu melihat ada potongan video. Katanya rumah yang banyak cicaknya itu berarti dihuni oleh
jin. Karena tidak tahu ini dari mana dasarnya. Dari mana dasarnya itu? Bukankah jin itu makhluk gaib? Ya, dan di sana ada rumah yang jelas-jelas ada eh, penampakan-penampakannya, tapi tidak ada cicaknya. Atau sangat sedikit kalaupun ada. Dan sebaliknya, ada rumah yang cicaknya banyak, tapi tidak ada yang seperti itu. Gimana dia bisa mengatakan bahwa cicak itu tanda adanya jin di rumah itu? Ini tidak ada hubungannya ya. Tidak ada hubungannya antara keberadaan cicak di sebuah rumah dengan keberadaan jin. Karena tidak ada dalil yang jelas dalam masalah itu. Dan itu masalah yang gaib ya. Kita harus mendasari perkataan-perkataan kita dalam masalah-masalah yang gaib dengan dalil yang kuat. Wallahu a'lam. Yang berikutnya, afwan Ustadz, wanita memakai minyak wangi apakah termasuk tabarruj? Ini tadi ya sudah disebutkan. Kalau parfumnya itu parfum yang kuat, maka tidak boleh. Tapi kalau aroma parfumnya itu ringan, lemah, ya, fungsinya untuk menghilangkan bau tidak sedap dari dirinya atau dari pakaiannya, maka yang seperti ini tidak masalah, ya. Yang seperti itu tidak masalah. Dan tadi disebutkan ya bahwa parfum itu termasuk zina, termasuk perhiasan. Kalau misalnya dia pakai parfum yang uh, aromanya sangat kuat sekali sehingga mendatangkan fitnah bagi kaum laki-laki, ya bisa jadi itu dianggap sebagai tabarruj. Baik. Yang berikutnya, afwan Ustadz, ini izin bertanya, jika niat seorang akhwat ingin menghilangkan aroma yang kurang sedap dan tujuannya bukan untuk tabarruj, namun ternyata tercium oleh laki-laki ketika keluar rumah, apakah berdosa ya Ustadz? Ini kalau tercium berarti aromanya kuat. Ya. Berarti dia harus mengurangi kadarnya. Dia harus mengurangi kadarnya. Kalau tidak kuat, harusnya tidak tercium. Wallahu a'lam. Afan Ustadz izin bertanya, untuk anak yang sekolah di level TK, apakah boleh dipisah antara laki-laki dan perempuan karena sudah ada temuan-temuan di mana anak-anak sudah tahu tentang pacaran? Boleh, ya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi apakah anak-anak seperti itu memang eh, berpacaran dengan syahwat? Ataukah hanya eh, kesenangan bermain saja? Ini masih TK ya. Tapi yang jelas mereka itu masih anak-anak. Kalaupun melakukan perbuatan dosa, itu tidak dosa bagi mereka. Itu bukan dosa bagi mereka. Karena memang mereka belum mukallaf. Kalau misalnya lebih baik dipisahkan, pisahkan. Tapi yang jelas boleh mencampur mereka dalam satu kelas antara laki-laki dan perempuan karena ikhtilat haramnya itu untuk orang-orang yang sudah baligh. Karena mereka lah orang-orang yang mukallaf. Mukallaf itu balighun aqilun. Jadi dia akalnya sehat dan sudah mencapai umur baligh. Itulah yang punya beban syariat. Ada yang diharamkan, ada yang diwajibkan bagi dia.
Wallahu a'lam. Pertanyaan yang berikutnya, Ustadz, apa hukum pewangi pakaian bagi pakaian akhwat wanita? Pewangi tersebut bisa menyebabkan wangi pada pakaian dan apakah dapat menimbulkan fitnah seperti parfum pada umumnya? Barakallahu fikum. Anda melihat ya, pewangi-pewangi ini tidak kuat aromanya. Dan sebaiknya digunakan setelah beberapa lama dipakai. Biasanya, iya, tidak lama itu. Bertahan, atau tidak lama bertahannya. Jadi pewangi-pewangi ini, Anda melihat eh, baunya tidak kuat. Biasanya sebatas di pakaian itu saja. Apalagi kalau sudah dipakai sampai setengah jam, ya sampai 1 jam, ya biasanya eh, tidak lama akan hilang, ya, dan tidak bisa dicium dalam jangka yang dalam jarak yang jauh. Wallahu a'lam. Ustadz, di mana kita berjalan jika di jalan umum kita digandeng tangan oleh suami? Di tengah atau di pinggir? Jawabannya di pinggir. Ya, jawabannya di pinggir. Ya, sebagaimana hadis tadi. Wallahu a'lam. Ustaz, apakah minyak wangi yang mengandung alkohol boleh dibawa sholat? Jawabannya, Ana menguatkan yang membolehkan. Karena alkohol itu bukan minuman keras. Dan alkohol itu, Wallahu ta'ala alam, dibuat atau eh, termasuk benda yang suci. Alkohol bukan khamr. Dia bukan minuman keras. Harus dibedakan antara alkohol dengan khamr. Kalau khamr diminum, jadi memabukkan. Kalau alkohol diminum, mematikan. Ya. Jadi beda ya antara alkohol dengan khamr. Kalau ada yang mengatakan khamr itu najis dan itu mayoritas ulama, itu tidak menunjukkan alkohol najis. Ya. Pada asalnya sesuatu itu suci sampai datang bukti atau dalil yang menunjukkan kenajisannya. Dan tidak ada dalil yang kuat yang menunjukkan bahwa alkohol itu najis. Iya. Wallahu ta'ala alam. Tapi ini pertanyaan yang terakhir. Ahsanallahu ilaik ya Ustaz, tu ahsana ilaik. Izin bertanya, apakah diperbolehkan niat puasa Tasu'a dengan qada Ramadan? Niatkan qada Ramadan apabila ingin berpuasa di hari Tasu'a. Ini lebih selamat ya. Tidak usah digabung. Tapi mudah-mudahan dengan seperti itu dia juga dapat pahala puasa Tasu'a. Karena adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini. Sudah niatkan Ramadan saja. Niatkan puasa Ramadan saja. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakannya di hari Tasu'a juga mendapatkan pahala puasa Tasu'a. Ini untuk kehati-hatian ya. Baik, yang berikutnya kita seringkali membeli pakaian dalam di toko online. Dan para penjual memajangnya dengan menampilkan model wanita asli. Apakah kita sebagai wanita perlu bertaubat di atasnya? Maksudnya begini. Kita seringkali membeli pakaian dalam di toko online dan para penjual memajangnya dengan menampilkan model wanita asli. Oh, berarti melihatnya atau bagaimana? Apa yang dilakukan oleh toko online tersebut dia salah ya. Dia yang berdosa. Tapi apakah kita boleh membelinya?
membeli barang dagangannya, jawabannya wallahu taala alam boleh. Kesalahan dia tidak menjadikan kita haram untuk membelinya. Kesalahan dia tidak menjadikan kita haram membeli barang dagangannya. Kesalahan dia antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kan tidak bermaksud mendukung dosa dia. Kita memang butuh uh, barang tersebut, maka kita membeli. Kita membeli bukan karena dia memajangnya dengan model wanita yang asli. Kita membeli karena kita membutuhkannya. Mungkin di dia harganya lebih murah. Akhirnya kita beli. Kalaupun dia tidak memajang itu, ya kita tetap beli. Kalau kita membutuhkannya dan harga kita cocok. Sehingga itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dia yang akan mempertanggungjawabkan dosa-dosanya. Ya, sedangkan kita murni jual beli. Wallahu taala a'lam. Tapi para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, ini yang bisa kita bahas bersama pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah berkahi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan dan menyebarkan semua ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.